Oke semuanya, kali ini kita akan membahas tentang part asam basa pada latihan soal kimia pada periode UAS. Dan di sini terdapat 15 soal dengan 3 tipe soal, yaitu benar, salah, atau tergantung. Lalu ada pilihan ganda dan ada multiple choice. Nah, di sini kita akan mulai dari nomor 16 terlebih dahulu. Di sini soalnya adalah pH larutan yang dibuat dari 0,04 mol NaOH dalam 5 liter larutannya adalah 3 min log 8. Nah, di sini terdapat 0,04 mol NaOH dengan volume 5 liter. Nah, di sini diketahui pH-nya 3 min log 8. Apakah benar seperti ini? Nah, sebenarnya ini tidak perlu dihitung karena sudah jelas bahwa terdapat larutan yang bersifat basa, di mana NaOH ini kan dia bersifat basa, sehingga sehingga basa itu memiliki pH yang selalu lebih dari 7. Dan di sini pernyataannya adalah pH sama dengan 3 min log 8, di mana ini kurang dari 7. Kalau kurang dari 7, maka larutannya itu asam. Maka di sini tidak perlu dihitung, juga akan mengetahui jawabannya. Karena di sini NaOH yang bersifat basa, maka pH-nya udah pasti di atas 7, bukan di bawah 7. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Gitu. Dan kalau misalkan mau hitung juga tidak apa-apa, tapi karena ini eh, tergantung waktu, maka nanti tinggal analisis apakah NaOH itu basa atau asam gitu. Itu yang pertama. Lalu yang untuk nomor 17, di sini soalnya larutan buffer merupakan larutan yang terbentuk dari asam lemah dan garamnya. Nah, di sini diketahui bahwa larutan buffer itu merupakan larutan yang terbentuk dari asam lemah dan garam. Nah, kita harus tahu dulu apa itu buffer. Buffer itu adalah larutan yang bisa mempertahankan pH, di mana larutan ini harus terdapat dua komponen yang ada di larutan tersebut. Yang pertama itu adalah asamnya atau basanya kalau buffer basa. Lalu yang kedua adalah konjugatnya. Nah, asam men- asam dan konjugatnya itu merupakan dua hal yang menurut bisa ditentukan menurut asam teori Bronsted-Lowry. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, di sini asam itu adalah spesies yang mendonorkan H+. Dan basa itu adalah spesies yang menerima H+. Jadi kebalikannya. Nah, di Bronsted-Lowry juga dikenal dikenal sebagai konjugasi, konjugatnya, yaitu spesies yang kalau kita bisa simpulkan ya, konjugat itu adalah spesies yang memiliki perbedaan satu H+. Nah, perbedaan satu H+ itu dia tergantung apakah dia merupakan basa konjugat atau asam konjugat. Kalau basa konjugat, maka perbedaannya adalah kurang satu H+. Kalau asam konjugat, maka konjugatnya adalah lebih satu H+. Sebagai contoh, di sini terdapat H2CO3. Maka
ini kan dia asam. Ketika dia dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi menjadi H3O plus ditambah HCO3 minus. Nah, di sini karena H2CO3 itu mendonorkan H plus terhadap H2O, maka H2CO3 merupakan spesies asam. Dan yang bertindak sebagai konjugatnya adalah HCO3 min. Maka di sini dia akan eh, berpasangan terhadap konjugatnya gitu. Nah, karena dia merupakan konjugat dari asam H2CO3, maka HCO3 min ini akan bersifat basa konjugat atau basa konjugasi karena dia kurang satu H plus dari H2CO3. Sementara kalau misalkan dengan HCO3 min terhadap H2CO3, maka di sini kalau misalkan ini basa, bertindak sebagai basa, maka asam konjugatnya adalah H2CO3. Karena di sini dia lebih satu H plus dari HCO3 minus. Nah, itu konsep asam dan juga konjugat. Nah, kalau buffer itu dia harus terdapat dua spesi ini, yaitu asam atau basanya dan juga konjugatnya. Dan juga asam atau basanya itu harus bersifat lemah. Maka di sini untuk pernyataan asam lemah itu benar, tetapi di sini terdapat masalah ketika soalnya membuat statement garam. Nah, kalau garam itu adalah definisinya, garam itu adalah hasil reaksi dari asam tambah basa. Nah, untuk hasil reaksi yang memiliki asam dan basa, misalkan ada NaOH tambah HCl, dia akan menjadi NaCl dan H2O. Nah, maka NaCl ini merupakan garam, karena dia merupakan hasil reaksi dari asam HCl dan basa NaOH. Berlaku juga terhadap yang spesies-spesies lemah, misalkan NH4OH ditambahkan dengan HCl, maka akan menjadi NH4Cl dan H2O. Maka NH4Cl akan bertindak sebagai garam dari reaksi ini. Nah, di sini akan menjadi masalah kalau misalkan garam itu dia itu bisa reaksi sempurna terhadap eh, protik manapun. Contohnya adalah di sini H2CO3 misalkan dia kan kita tahu bahwa H2CO3 itu dia merupakan asam diprotik yaitu asam yang bisa melepaskan 2H plus jika direaksikan dengan basa misalkan NaOH, maka di sini akan bisa menjadi pertama NaHCO3 tambah H2O, atau dia bereaksinya itu 2:1 terhadap NaOH. Maka dia akan menjadi Na2CO3 tambah 2H2O. Nah, di sini kalau misalkan statementnya dilihat dari garam, maka NaHCO3 itu bisa disebut garam, sementara Na2CO3 itu juga sama, garam juga. Dua-duanya ini disebut garam karena merupakan hasil dari asam dan basa. Nah, jadi kalau misalkan tadi sebutnya garam, maka salah. Karena kenapa? Misalkan kita mau bikin buffer dari H2CO3, maka yang dibutuhkan konjugatnya adalah HCO3 minus. Karena dia merupakan konjugat dari H2CO3. Nah, kalau kita pakai H2CO3 dan CO3 2 minus sebagai buffer, maka ini tidak akan menjadi buffer. Gitu. Jadi eh, kata garam itu terlalu luas sehingga nanti ketika ada garam yang bereaksinya itu tidak 1:1 yang asam atau basanya poliprotik, maka dia tidak bisa membentuk buffer terhadap
garam tersebut gitu. Jadi ini itu bisa tergantung ya. T itu tergantung, maka jawabannya itu tergantung gitu. Jadi kalau misalkan garamnya itu bereaksi asam basanya itu bereaksi 1:1, maka bisa terbentuk buffer. Tetapi kalau misalkan lebih dari 1:1, maka reaksi tersebut tidak akan menghasilkan garam yang sesuai dengan konjugat buffer yang dimau gitu. Nah, itu untuk nomor 17. Lalu selanjutnya nomor 18 ini soal teori, ini langsung aja ini tuh benar karena di sini kopi itu punya pH kurang dari 7 kalau misalkan masuk ke lambung. Makanya kalau misalkan ada orang yang asam lambungnya naik karena habis minum kopi, nah itulah kenapa penyebabnya gitu. Karena kopi itu sifatnya asam. Asam ketemu asam HCl, asam kopi ditambahin asam HCl maka makin asam kan. Asam tambah asam makin asam gitu. Jadi makanya beberapa orang itu terkena asam lambung naik ketika dia tuh minum kopi. Atau misalkan minum kopi kalau belum makan itu kan suka nyeri-nyeri gitu. Nah itu asam lambungnya naik gitu. Nah itu kalau misalkan nggak hafal itu di PPT ya analoginya seperti itu aja. Lalu selanjutnya nomor 19 pada garam NH4Br kation akan mengalami hidrolisis. Nah ini juga pernyataan yang benar. Kenapa benar? Karena di sini kita punya NH4Br ya. Kita punya NH4Br dan di sini NH4Br itu merupakan garam. Karena kenapa? Karena dia tuh adalah hasil reaksi dari NH4OH direaksikan dengan asam bromida. Maka dia akan menghasilkan NH4Br tambah H2O. Nah, eh, untuk hidrolisis itu apa? Hidrolisis itu adalah ketika kation atau anion dari garam itu bisa bereaksi terhadap air. Nah, hidrolisis ini bisa ada dua, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Nah, hidrolisis parsial itu kalau misalkan kation salah satunya aja gitu, kation atau anionnya aja yang dia tuh bereaksi dengan air. Tapi kalau misalkan total, itu dua-duanya, kationnya bereaksi, anionnya bereaksi dengan air gitu. Jadi kalau parsial, misalkan di sini ada X, H, BX lah ya, BX, maka dia kan bisa berionisasi menjadi B plus tambah X minus, misalkan dia tuh yang bereaksinya plus, maka B plus akan bereaksi dengan air secara, nah ini hidrolisis kation, maka dia akan kembali menjadi bentuk eh, basanya dan akan menghasilkan H plus. Kenapa membentuk basa? Karena di sini kalau kita lihat BX itu kan dia tuh garam ya, ini dalam catatan itu garam. Maka nanti kan kalau kita lihat pada reaksi-reaksi reaksi pembentukan garam di sini yang diambil dari basa itu adalah kationnya si Na, sementara yang anionnya itu diambil dari si asamnya gitu. Jadi kalau misalkan dia dihidrolisis, yang positifnya akan kembali menjadi bentuk basanya gitu dan akan menghasilkan H plus. Oh, lalu misalkan X minusnya juga bisa berhidrolisis gitu ya, dia akan menjadi HX dan OH dan menghasilkan OH minus. Maka di sini kalau dia yang bereaksinya itu kation, maka nanti dia akan larutannya itu asam. Tapi kalau dia itu anion yang bereaksi dengan air, hidrolisis dengan air, maka dia tuh larutannya akan bersifat basa karena menghasilkan OH minus gitu. Nah, ini
terjadi kalau misalkan hidrolisis itu kation atau anionnya berasal dari sesuatu yang lemah. Sesuatu yang lemah. Nah, di sini kan eh, pembentukan garam itu terjadi reaksi antara asam dan basa. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan kan, udah tahu kan, yang mana yang asam kuat, yang mana yang asam lemah, dan juga begitu pula dengan basa gitu. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan jenis basa atau asamnya yang lemah mana, yang kuat mana, sehingga nanti kita bisa tahu yang mana yang terhidrolisis. Jadi misalkan pada contoh ini NH4OH tambah HBr, di sini kita tahu kan bahwa NH4OH itu merupakan basa lemah, sementara HBr merupakan asam kuat. Jadi sehingga di sini yang berasal dari spesies yang lemah merupakan si NH4-nya, NH4-nya. Sementara yang berasal dari yang kuat itu Br-nya. Jadi kita bisa tahu bahwa hidrolisis ini merupakan hidrolisis parsial dengan NH4 plus yang akan bereaksi dengan air karena NH4 plus yang berasal dari spesies yang lemah gitu. Maka nanti reaksinya akan menjadi seperti ini, NH4 plus tambah H2O akan menjadi NH4OH dan H+. Nah, sementara Br-nya itu tidak akan bereaksi karena Br- itu berasal dari spesies yang kuat gitu. Jadi sehingga pada soal ini pernyataannya benar ya. Karena NH4 plus itu kation, muatannya positif. Jadi jawabannya benar untuk nomor 19. Lalu nomor 20, basa kuat berasal dari golongan 1 dan 2. Ini juga benar. Karena kita udah tahu sendiri ya, kayak LiOH, NaOH, terus CaOH 2 kali, terus MgOH 2 kali. Itu merupakan basa-basa yang kuat ya. Sehingga di sini benar, basa kuat itu berasal dari logam golongan 1 dan 2A. Gitu. Oke, selanjutnya untuk nomor 21, pasangan asam basa konjugasi berikut ini adalah benar kecuali. Nah, di sini juga sama ya. Tadi konsep asam dan konjugasinya berdasarkan Bronsted-Lowry kita udah bahas di nomor 16 tadi, maka kita tinggal cocokin aja. Di sini yang A H3O plus dengan H2O. Di sini terdapat perbedaan 1H plus yang H3O plus itu lebih banyak daripada H2O-nya. Berarti yang H3O plus itu dia akan bersifat eh, asam, sementara H2O-nya merupakan basa konjugatnya. Jadi ini merupakan konjugasi ya, satu sama lain. Lalu selanjutnya H3PO4 dengan Na2HPO4. Nah, di sini H3PO4 dengan HPO4. 2 minus ya, karena Na-nya kan Na plus gitu. Jadi ini ada 2. Berarti di sini 2 Na plus tambah HPO4 2 min gitu. Nah, di sini apakah di sini punya selisih 1H plus? Nah, di ini sayangnya tidak ya. Yang ini ada 3, sementara yang HPO4 2 minusnya cuma ada 1 hidrogennya. Jadi di sini dia bukan merupakan konjugasi yang satu sama lain gitu. Jadi ini jawabannya yang B, tapi kita lihat dulu yang lain. Di sini NH4 plus dan NH3. Nah, ini udah jelas ada selisih 1H plus, di mana NH4 plusnya itu lebih banyak, berarti dia bersifat asam, sementara NH3 lebih sedikit, maka dia bersifat basa. Lalu selanjutnya ada H2O dan OH minus. Nah, ini juga sama, terdapat selisih 1H plus di sini. Yang lebih banyak itu H2O, berarti H2O bersifat asam, sementara OH min basa. Nah, ini H3PO4 dan H2PO4. Harusnya ini H2PO4 minus ya. Nah, ini juga sama. Dia merupakan konjugasi satu sama lain karena dia memiliki selisih 1H plus. Di sini yang H3PO4 itu lebih banyak, ada 3. Sementara yang di kanan itu H2PO4 minus itu cuma ada 2.
Jadi yang asam itu H3PO4 dan yang basa konjugasi merupakan H2PO4 minus. Nah, jadi jawabannya itu yang B, yang H3PO4 dan Na2HPO4. Itu untuk nomor 21. Lalu selanjutnya untuk nomor 22. Di antara spesies berikut, manakah yang tidak sesuai sebagai asam bronsted lori? Nah, tadi kita bisa recall ya bahwa asam bronsted lori itu dia tuh harus mendonasikan satu H plus. Mendonasikan satu H plus. Jadi untuk sebagai syarat untuk menjadi asam bronsted lori dibutuhkan minimal setidaknya satu H plus pada eh, si senyawanya atau satu H, satu hidrogen. Nah, di sini udah jelas kalau misalkan yang tidak bisa menjadi asam bronsted lori, maka dia tuh yang tidak ada H plusnya atau tidak ada hidrogennya pada senyawa atau spesies tersebut gitu. Jadi di sini kita lihat aja yang dia tuh tidak punya hak untuk yang didonor yang bisa untuk didonorkan gitu. Nah, di sini NH14 dia ada 4 hidrogen, jadi maka tidak mungkin ini. Lalu selanjutnya H3O plus juga ada hidrogen, H2CO3 ada hidrogen, H3PO4 ada hidrogen untuk didonorkan. Nah, yang tidak ada hidrogennya adalah CO3 2 minus. Maka jawabannya CO3 2 minus karena dia tidak punya hidrogen untuk didonorkan. Nah, itu untuk nomor 22. Lalu selanjutnya untuk nomor 23, di antara zat-zat berikut yang memiliki keasaman paling kuat adalah, nah di sini kebetulan di sini dia tuh hanya melepas satu H plus, dia tuh di kan kenapa? Karena diketahui nilai Ka dan nilai Kb-nya itu cuman satu gitu ya. Jadi udah kelihatan tuh kalau dia tuh lihat cuman protonasi pertamanya aja. Kecuali kalau udah Ka1, Ka2, dan Ka sebagainya gitu. Nah, di sini kalau dia ngomongin keasaman paling kuat, maka kita ngomongin pH yang paling rendah di antara semua ini. Maka untuk kita ngomongin pH lebih rendah, maka konsentrasi H plus harus lebih tinggi, paling tinggi, harus paling tinggi. Kalau kita ngomongin konsentrasi H plus, maka kita akan ngomongin Ka. Karena di sini di nomor 23 kita anggap konsentrasinya sama. Maka di sini kita akan melihat nilai Ka yang paling tinggi juga gitu. Karena Ka itu adalah konjugasi dikali H plus dibagi Ha kan. Konjugasi kita lambangin sebagai A minus lah. Ya kalau misalkan kita punya Ha, kan dia akan terionisasi jadi H plus dan A minus gitu kan. Dan ini nilai Ka. Maka kalau untuk mencari nilai pH yang paling rendah atau keasaman yang paling kuat, maka kita harus lihat konsentrasi H plus yang paling tinggi dan di sini konsentrasi H plus dan nilai Ka akan berbanding lurus gitu. Jadi kalau H plusnya tertinggi, maka Ka-nya juga harus paling tinggi gitu. Nah, di sini kita cek aja. Pertama HCN dengan Ka 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ini kecil sekali. Lalu selanjutnya 1,76 ada asam asetat 1,76 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini bisa. Lalu selanjutnya NH3 dengan Kb. Nah, ini juga pertanyaan soal yang cukup menjebak ya karena di sini itu Kb. Kalau Kb kita ngomongin Ohamin kan karena dia yang diionisasikan adalah Ohamin gitu. Jadi dia tuh basa bukan asam gitu. Jadi di sini tidak valid ya NH3 karena dia tuh sifat basa maka nilai pH-nya kan lebih dari 7 dan juga dia tuh malah basa gitu, bukan asam. Lalu selanjutnya H2O dengan Ka 1,8 kali 10 pangkat min 16. Nah ini lebih kecil dari HCN jadi nggak mungkin.
HCN juga lebih kecil dari asam asetat, jadi nggak mungkin. Dan yang terakhir H2CO3 dengan Ka 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini juga masih kalah dengan Ka-nya si asam asetat dengan 10 pangkat min 5 gitu. Jadi keasaman paling kuat itu akan dipegang oleh si asam asetat. Di jawaban nomor 23 itu adalah B. Lalu selanjutnya di sini nomor 24, suatu larutan CH3COOK dengan konsentrasi 0,5 molar. Bila Ka sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka nilai pH larutan yang terukur ialah, nah di sini udah masuk hitung-hitungan ya. Dan cara jawabnya ini kita lihat dulu spesinya. Jangan terkecoh langsung masukin ke rumus asam. Nah, di sini dia tuh CH3COOK bukan CH3COH. Maka di sini dia akan berperan sebagai garam. Garam apa? Garam kita lihat dia tuh berasalnya dari mana sih? CH3COO- dan K+ plus kan kalau kita ionisasi. Nah, CH3COO- dia tuh berasal dari asam asetat CH3COH, sementara K+ plus itu berasal dari basa kalium hidroksida KOH gitu. Nah, maka di sini kan dia yang yang lemah itu adalah asamnya, sementara yang kuat itu adalah basanya. Jadi kalau misalkan asam lemah ditambah basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang sifatnya adalah basa. Maka di sini kita akan melakukan pakai rumus hidrolisis garam basa. Jadi untuk rumusnya sendiri, konsentrasi OH- akan sama dengan akar dari KW dibagi dengan Ka dikali dengan konsentrasi si CH3COO- atau konsentrasi si spesi yang terhidrolisis gitu. Nah, di sini kita masukin aja nilainya OH- sama dengan KW itu adalah tetapan ionisasi ionisasi air, sorry. Dan nilainya itu 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,5 molar. Nah, ini kita tinggal hitung pakai kalkulator karena kalian diperbolehkan kalkulator. Hasilnya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, ini untuk konsentrasi OH-nya. Di sini kalau kita mau ngitung pH berarti kita harus ngitung pOH juga. pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Di sini akan didapatkan pOH-nya sebesar 4,78. Maka untuk mencari pH, kita tinggal kurangi dengan 14 pH-nya. 14 kurang 4,78. Setelah didapatkan nilai pH-nya adalah 9,22. Nah, ini nilai pH yang terukur. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Itu untuk nomor 24. Lalu selanjutnya untuk nomor 25. Pernyataan berikut yang benar mengenai larutan buffer adalah daya tahan larutan buffer dipengaruhi oleh konsentrasi penyusun buffer. Kapasitas maksimum buffer asam memiliki perbandingan konsentrasi asam dibagi garam harus sama dengan 1. Larutan buffer mempertahankan pH dengan menetralkan asam atau basa yang ditambahkan sebanyak apapun jumlahnya. D. Memiliki komponen asam dan basa yang berupa pasangan konjugasi. Dan E selalu memiliki pH sama dengan 7. Nah, oke. Di sini untuk buffer itu sendiri, dia kan tugasnya untuk supaya dia tuh mempertahankan pH dari larutan. Tapi buffer itu sendiri mempunyai yang namanya kapasitas buffer. Nah, kapasitas buffer itu sendiri, dia tuh jadi buffer itu nggak selamanya dia tuh bisa mempertahankan gitu. Jadi kalau misalkan kita punya buffer nih sebesar 1 lah misalkan ya, satu satuan gitu. Terus kita tambahin asam. Kalau kita tambahin dikit-dikit mah pH-nya tetap
berubahnya sedikit gitu. Misalkan 1,01, 1,02. Tapi kalau kita tambahin asam, sorry ini harus kalau asam tuh jadi turun ya. Misalkan yang awalnya 1 jadi 0,999, 0,998 dan seterusnya gitu. Kalau dia tuh tambahinnya dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalkan dia itu ditambahin lebih dari kapasitasnya, maka nilai pH-nya itu juga akan berubah drastis gitu. Dari 1 jadi 0 gitu. Nah, itu batas kapasitas kalau misalkan pH-nya itu udah bertambah atau berkurang sebesar 1 gitu. Misalkan dari 2 ke 1 itu butuh berapa gitu. Terus misalkan dari 2 ke 3 itu butuh berapa gitu. Nah, itu yang namanya kapasitas buffer. Nah, kapasitas buffer ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, di sini ada rasio antara asam dan konjugasinya atau konjugasinya. Kalau dia 1:1 rasio asam dan konjugasinya itu paling ideal. Tapi kalau rasionya itu udah 0,0001 atau 100.000 banding 1, nah itu maka itu dipastikan bahwa kapasitas buffernya itu jelek gitu. Kapasitas buffernya itu tidak tahan untuk ketika ada tambahan asam atau basa di larutan itu gitu. Tapi kalau 1:1 itu makin eh, makin gede gitu kapasitasnya gitu, kapasitas maksimal gitu. Lalu selanjutnya ada konsentrasi, konsentrasi asam dan basanya atau konjugasinya gitu. Selain rasio, kita juga harus memperhatikan konsentrasinya. Konsentrasi asam, konsentrasi buffer yang 0,1 molar sama 0,01 molar, maka nanti kapasitasnya juga akan berbeda. Kapasitasnya lebih gede yang 0,1 molar gitu daripada 0,01 molar. Jadi ya barat kata kalian punya apa ya? Kalian punya benteng yang sama-sama terbuat dari besi, tapi yang satu itu bentengnya itu ada 1.000, ada 100, yang satu ada 1. Walaupun sama-sama terbuat dari besi, misalkan ketahanannya sama, tapi yang jelas lebih kokoh yang 100 karena lebih banyak gitu kan. Nah, itu pengaruh konsentrasi gitu. Nah, itu adalah dua faktor yang sangat menentukan kapasitas buffer ketika dibandingkan satu sama lain gitu. Nah, itu yang kita bisa menjawab yang A di situ daya tahan larutan buffer dipengaruhi oleh konsentrasi penyusun buffer. Nah, ini benar ya. Karena di sini itu konsentrasi juga berperan terhadap kapasitas buffer. Lalu yang B, kapasitas maksimum buffer memiliki perbandingan asam banding garam lebih dari 1. Nah, ini salah. Karena tadi yang maksimal, yang paling ideal itu harus 1:1 sama dengan 1. Kalau dia lebih atau kurang dari 1, maka dipastikan bahwa buffer itu nggak terlalu kuat gitu. Jadi yang B salah. Lalu yang C, larutan buffer mempertahankan pH dengan menetralkan asam atau basa yang ditambahkan sebanyak apapun jumlahnya. Nah, ini juga salah ya. Karena di sini terdapat kata-kata ditambahkan sebanyak apapun jumlahnya gitu. Nah, sementara buffer itu punya kapasitas, punya maksimum, ya punya apa ya, punya kuota gitu, punya kuota harus ditambahin si asam itu berapa supaya buffernya itu tetap berjalan gitu. Jadi kalau misalkan ditambahin asam segudang juga, sebotol gede juga, dia bakalan kacau buffernya gitu. Jadi yang C salah. Lalu yang D memiliki komponen asam dan basa yang berupa pasangan konjugasi. Nah, ini sebenarnya ini benar ya untuk statement ini juga benar karena kan dia kan tersusun buffer itu tersusun dari asam dan juga basa konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya. Jadi kita nggak bisa salahin statement D gitu ya. Lalu yang E selalu memiliki pH sama dengan 7. Nah, ini juga salah karena beberapa buffer kita juga bisa ngatur pH-nya itu mau berapa gitu dengan menggunakan asam yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak harus 7 gitu.
Jadi jawabannya tuh sebenarnya ada dua, A sama D gitu. Jadi tapi yang di highlight ini kebetulan itu A. Jadi mungkin dia tuh lebih tepat ya, lebih tepat gitu. Yaitu untuk nomor 25. Selanjutnya untuk nomor 26, satu asam lemah dibuat dengan konsentrasi 0,25 molar. Jika asam tersebut mengalami ionisasi sehingga mendapatkan konsentrasi H plus sebesar 0,0671 molar, nilai persen ionisasi alfa atau alfa asam lemah tersebut adalah, ya ini kita harus mencari nilai derajat ionisasi ya. Dimana ini disimbolkan dengan alfa. Nah, alfa itu adalah rasio dibagi mula-mula. Jadi kita untuk mencari ini kita harus membuat tabel MRS-nya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini misalkan asam lemahnya itu kita lambangkan dengan Ha. Ha akan terjadi ionisasi menjadi H plus dan A minus. Maka di sini kita punya mula-mula reaksi sisa. Dan di sini mula-mulanya itu Ha-nya sebesar 0,25 molar. Dan di sini diketahui juga H plusnya sebanyak 0,0671. Maka di sini pada saat sisa terdapat H plus 0,0671 molar. Nah, karena di larutan awal H plus itu belum ada, maka H plusnya itu yang dihasilkan juga sama 0,0671. Begitu juga A minusnya 0,0671. Nah, sementara HA-nya akan berkurang sebanyak 0,0671 juga gitu kan. Karena dia tuh perbandingan H plus dengan HA 1:1 secara stokiometrik gitu. Maka di sini kita udah dapat nih reaksi per mula-mula. Kita udah dapat mula-mula, kita dapat reaksi. Setimbangnya terserah kalian sih mau hitung atau enggak, tapi yang data yang ini tidak diperlukan gitu. Jadi kita hanya memerlukan mula-mula dan reaksinya saja. Maka di sini alfa akan sama dengan R per M, di mana R itu adalah 0,0671 dibagi dengan mula-mulanya 0,25. Nah, maka di sini didapatkan nilai alfanya adalah 0,2684 atau kalau kita dalam persen itu 26,84%. Maka jawabannya yang C ini ya, yang opsi ketiga gitu. Lalu selanjutnya untuk nomor 27, suatu larutan terbentuk dari CH3COH sebanyak 50 ml dan KOH 0,01 molar sebanyak 25 ml akan menghasilkan pH larutan sebesar. Nah, di sini kita ada reaksi berupa reaksi asam basa antara CH3COH dengan KOH. Sini akan menghasilkan produk berupa garam garam CH3COK ditambah H2O. Nah, di sini kita punya 0,01 molar dan 50 ml, maka di sini untuk molnya adalah mol si asam asetat, maka 0,01 kali 50 atau 0,5 milimol. Maka di sini kita bisa bikin tabel MRS ya dengan mula-mula asam asetatnya 0,5 milimol. Lalu selanjutnya punya KOH sebanyak 0,01 molar 25 ml. Maka mol KOH-nya adalah 0,01 kali 25. Maka di sini mol KOH-nya adalah 0,25 milimol. Itu jadi di sini mula-mula KOH-nya 0,25 milimol. Nah, di sini untuk reaksinya kita tentukan pereaksi pembatasnya. Di sini pereaksi pembatasnya yang lebih kecil adalah KOH, maka yang habis itu KOH sebesar 0,25 milimol. Lalu selanjutnya untuk asam asetat juga berkurang sebanyak 0,25 milimol karena dia perbandingannya 1:1 terhadap KOH dan akan menghasilkan kalium asetat sebanyak 0,25 milimol juga. Dan H2O juga sama, 0,25 milimol. Maka di sisa terdapat 0,25 milimol asam asetat, KOH-nya habis 0,25 milimol kalium asetat, dan 0,25 milimol H2O.
Maka di sini, kalau terdapat kasusnya itu ada asam dan basa konjugasi yang tersisa, maka rumus yang digunakan adalah rumus buffer. Nah, untuk kasus ini karena dia punya asam dan basa konjugasi yang tersisa dalam larutan, maka di sini udah pasti dia akan untuk mencari pH-nya itu pakai rumus buffer gitu. Jadi untuk mendapatkan pH maka rumusnya pH sama dengan pKa ditambah log basa konjugasi dibagi asamnya. Gitu. Jadi di sini konsentrasi itu kita bisa ganti dengan mol ya. Karena di sini volumenya akan dicoret gitu ya. Kan konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Ini mol basa konjugasi bagi volume per mol asam dibagi volume. Nah, ini kan pada larutan yang sama pasti volumenya selalu sama gitu. Jadi ini bisa dicoret sisa mol aja. Jadi kita bisa pakai molnya langsung gitu. Gak usah diubah jadi apa? Gak usah diubah jadi molaritas gitu ya. Wah, di sini pH sama dengan pKa. Nah, pKa itu adalah, ini kan di sini dikasih tahunya cuma nilai Ka ya. Nah, pKa itu adalah mirip sama kayak pH minus log gitu. Minus log tapi minus lognya dari minus log Ka gitu. Ditambah log mol basa konjugasi dibagi mol asam. Nah, tadi Ka-nya itu nilainya 1,7 kali 10 pangkat min 5 tambah log mol basa konjugasi diketahui di sini kan konjugasinya dari asam asetat adalah ion asetatnya berarti CH3COO min kan basa konjugasinya gitu. Nah, di sini sisanya adalah 0,25. 0,25 dibagi mol asamnya juga 0,25 milimol. Nah, ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Hasilnya akan didapatkan pH-nya 4,77 sekitar segitu. Maka jawabannya yang opsi kedua 4,77. Itu untuk nomor 27. Lalu selanjutnya untuk nomor 28, kondisi yang disebut alkalosis adalah, nah, di darah itu ada ada tiga kondisi ya. Yang pertama kondisi normal. Nah, kondisi normal itu ketika pH darahnya stabil. pH darah stabil tuh karena apa sih? Nah, karena di sini darah itu kan dia banyak mengandung oksigen dan karbon dioksida kan, karena dia tuh untuk sirkulasi ya, sirkulasi untuk respirasi gitu. Nah, komponen darah ini yang berupa CO2 khususnya itu ketika dia dalam darah itu bukan dalam CO2 tetapi dalam pelarutannya yaitu H2CO3. Nah, H2CO3 itu akan menyebabkan nilai pH tertentu pada darah. Nah, pH darah stabil itu dikarenakan konsentrasi CO2 yang ada dalam darah itu juga eh, dalam batas normal gitu. Dan pH di darah normal itu sekitar 7,6 lah kalau nggak salah. pH-nya itu 7,6. Nah, gangguan terjadi kalau konsentrasi CO2-nya ini terganggu. Either itu menurun atau naik gitu. Nah, kondisi darah ketika konsentrasi CO2-nya menurun, maka kalau konsentrasi CO2-nya menurun, maka H2CO3-nya menurun kan. H2CO3 menurun, maka nilai pH-nya itu akan naik. Karena asamnya tuh turun kan. Kalau kita pakai logika sederhana gitu. Kalau H2CO3 turun kan asam H2CO3. Kalau asam
pH-nya turun, maka pH-nya udah pasti naik gitu. Dia makin basa gitu, keasamannya makin kurang gitu. Kan kalau pH turun kan asamnya makin naik. Gitu. Tapi kalau pH-nya, sorry, ya benar, kalau pH-nya turun asamnya makin naik. Kalau pH-nya naik, asamnya makin turun gitu. Nah, kondisi kalau misalkan eh, CO2-nya menurun, maka akan terjadi pH naik. Nah, itu disebut yang namanya asidosis. Alkalosis, sorry. Nah, sebaliknya, kalau konsentrasi CO2 naik, maka konsentrasi H2CO3 akan naik. Dan karena di sini H2CO3 sebagai asam dalam darah itu bakal naik, maka pH-nya bakal turun. Artinya dia darahnya akan semakin asam. Nah, kondisi tersebut yang namanya asidosis gitu. Jadi, kalau kondisi alkalosis itu terjadi ketika CO2-nya turun dalam darah yang akan menyebabkan pH-nya akan tinggi, akan naik, akan lebih dari 7,6 batas pH normal manusia gitu. Jadi itu yang namanya alkalosis, asidosis, dan kondisi normal gitu. Itu untuk nomor 28. Lalu nomor 29, di sini garam yang memiliki pH sama dengan 7 adalah, nah ini garam itu kan dia ada tiga sifat ya. Yang pertama garam asam, garam netral, sama garam basa. Garam asam terjadi ketika ada asam kuat ditambah basa lemah gitu. Dia akan menghasilkan garam asam. Tapi kalau garam netral, kalau kita reaksikan asam kuat dan basa kuat, dia akan menjadi garam netral. Dan kalau basa itu terjadi ketika asam lemah tambah dicampur basa kuat, dia akan menghasilkan garam basa. Nah, di sini kita lihat aja yang mana garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat di sini. Yang pertama NH4Cl, di sini NH4-nya berasal dari basa lemah, jadi salah, bukan garam netral tapi garam asam. Lalu KBr di sini dari KOH dan HBr. Nah, ini udah pasti netral ya, karena KOH dan HBr merupakan asam dan basa yang sifatnya kuat gitu. Terus selanjutnya NH4NO3 ini juga salah. NH4 dari basa lemah. Lalu AlCl3 juga salah. Dia tuh dari Al ya. AlOH3 itu juga basa lemah. Lalu CH3COONA, CH3COO merupakan asam lemah. Jadi garamnya itu sifat basa. Oh ya, ini garamnya sifat asam. Ini garamnya sifat asam. Ini garamnya sifat asam. Lalu HCN ini bukan garam tapi asam lemah ya. Lalu CH3CONH4. Nah, di sini karena dia sama-sama lemah ya, dia bakalan terjadi hidrolisis sempurna, tetapi kita lihat nilai Kb atau Ka-nya yang lebih besar. Kalau Ka lebih besar, maka di situ akan dominannya tuh lebih asam gitu. Kalau Kb-nya lebih besar, dia akan dominan lebih basa. Tapi kalau Kb sama dengan Ka, maka itu pH-nya netral gitu. Nah, tapi karena di sini CH3CON4 itu punya Kb yang lebih kecil daripada Ka, maka dia akan bersifat asam. Jadi yang jawaban yang benar itu KBr, yang opsi kedua. Lalu yang soal nomor terakhir di sini, berikut ini yang merupakan contoh asam diprotik adalah, nah, asam diprotik itu dia asam yang bisa melepaskan 2H plus gitu. Nah, di sini kita lihat aja eh, HNO3 dia monoprotik karena hidrogennya cuma satu yang bisa dilepaskan menjadi H+. Kalau MgOH2 ini salah ya, bukan bukan asam tapi basa diprotik gitu. Nah, ini basa diprotik. HCl itu monoprotik, CH3COOH itu monoprotik, NaOH itu basa monoprotik. Kalau NH3 itu basa monoprotik juga, tapi yang lemah. Lalu H3PO4 itu triprotik ya, karena di situ H-nya ada tiga. Dia punya kemampuan melepaskan 3H plus gitu, bukan dua.
Nah, satu-satunya jawaban yang tersisa adalah H2SO4 gitu. Nah, ini baru diprotek karena dia tuh punya 2H plus yang bisa dilepaskan menjadi 2H plus tambah SO4 2 min. Nah, ini diprotek. Nah, itu adalah pembahasan mengenai part asam basa pada video ini. Tinggalkan like kalau kalian suka, subscribe Proton Catalyst, dan see you on the next video. Bye-bye.